Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita, memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam halaqah yang sangat bermanfaat ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pada para keluarga, sahabat, para tabi dan tabi'in. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan biodata narasumber pada pagi hari ini. Narasumber kali ini adalah Dr. Nova Roslita, SPOG, biasa dipanggil Nova. Tempat tanggal lahir Biren 11 November 1976. Status menikah, aktivitas bekerja di rumah sakit dan pekerjaan sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Alamat di Biren, Aceh. Moto hidup, ikuti sunnah Rasulullah, hidup terasa mudah. Masya Allah. Baik. Sebelum acara dimulai, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Neneng Herlina, diikuti dengan syari tilawah oleh Ukti Alamanda. Kepada Ustazah Neneng dan Ukti Alamanda, waktu dan sempat dipersilahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis. Maka makanlah
dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tibalah kita pada inti acara kajian info sehat pada hari ini yang akan membahas penyakit pada kandungan. Penyakit apa sajakah yang terdapat pada kandungan, apa sajakah penyebabnya, dan bagaimanakah keluhan-keluhannya? Mari kita simak penjelasannya yang akan dipaparkan oleh Dr. Nova. Kepada Dr. Nova, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin cuma sharing ya untuk ibu-ibu lebih paham mungkin tentang organ yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Bukan mengajari, tapi ya sekedar berbagi. Nanti kalau memang ada yang mau ditanya atau kurang jelas, langsung aja nggak apa-apa, nggak usah tunggu waktu bertanya. Kemudian yang saya sampaikan ini secara garis besar, karena menurut saya mungkin lebih mudah dipahami. Kalau saya masuk lebih dalam karena bukan dokter, mungkin nanti agak sedikit bingung. Jadi ini ilmu dasarnya saja. Jadi supaya tidak buang-buang waktu, saya mulai penyakit-penyakit pada kandungan. Jadi kita ini punya organ yang sangat mulia yang tidak dimiliki oleh para lelaki, yaitu ada rahim, ada indung telur, ovarium, ada tuba. Nah, itu sepaket. Nah, ini seperti gambar ini, mungkin gambarnya cantik ya dengan bentuknya. Tapi memang secara aslinya kalau kita buka perut perempuan memang seperti ini yang normal. Nah, di sini di rahim ini tempat tinggalnya janin dari kecil sampai 9 bulan. Nah, kalau lagi masa produktif, istilahnya masa usia 20 sampai 35, itu masa produktif hamil yang bagus, ini biasanya tidak terlalu bermasalah organ-organ ini. Tapi biasanya akan mulai bermasalah saat kita sudah tidak mulai lagi hamil, istilahnya sudah selesai masa produktif. Biasanya dimulai dengan masa perimenopause, itu umur 40 sampai 50. Kemudian dilanjutkan dengan usia menopause, yaitu di atas 50 tahun. Nah, itu biasanya baru bermasalah organ ini. Karena sebenarnya dia udah pensiun nih. Dalam artian sudah nggak kerja lagi rahimnya karena tidak hamil. Cuman untuk haid saja dia. Nah, tapi biasanya saat sudah pensiun ini dia jadi bermasalah. Nah, itu mungkin yang mau saya jelaskan. Nah, di sini ada beberapa pengertian saya buat supaya mungkin tidak bingung ya apa yang disebut ginekologi. Ginekologi adalah cabang ilmu kedokteran fokus mempelajari masalah seputar reproduksi wanita. Sedangkan ginekolog adalah dokter spesialis kesehatan wanita yang menangani sistem reproduksi wanita. Nah, ini mungkin pengertian yang simpel saja. Nah, kemudian organ yang tadi saya jelaskan itu mungkin bisa dilihat ya masing-masing. Yang tengah itu adalah uterus, itu rahim. Kemudian ada indung telur, yaitu ovarium. Kemudian ada vagina di bawahnya. Mungkin bisa dilihat ya pelan-pelan, biar nanti bisa paham yang mana yang dibilang miom, yang mana dibilang kista. Karena biasanya pasien di situ tidak terlalu paham letaknya, tapi tahunya di kandungan. Gitu. Nah, kemudian nanti ada tuba palopi, itu saluran yang membawa sperma untuk bertemu dengan ovarium sehingga menjadi pembuahan yaitu hamil. Nah, kemudian
di antara vagina dengan rahim itu ada seperti celah gitu, seperti ada saluran, itu namanya mulut rahim. Nah, itu nanti juga akan banyak jadi masalah. Ya, kalau bahasa kami itu namanya serviks. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian masalah pada organ wanita itu, organ reproduksi wanita adalah bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena jika tidak dijaga dengan baik, terdapat potensi untuk terjadinya beragam infeksi. Bila tidak dijaga dengan baik, dapat menyebabkan juga komplikasi sampai ke masalah kanker. Kanker ginekologi merupakan jenis kanker yang hanya menyerang organ reproduksi wanita. Jenis dari kanker ginekologi beragam, mulai dari kanker serviks. Kanker serviks itu yang tadi saya sebut dari mulut rahim. Kanker ovarium berarti dari indung telur itu. Kemudian kanker vagina memang lebih sedikit ya angkanya, tapi ada. Dan juga sama dengan kanker vulva. Satu lagi mungkin ketinggalan di sini ada kanker endometrium, jadi kanker di badan rahim. Nah, ini penyakit yang paling kita takuti bagi wanita karena sudah ke arah kanker berarti lebih ke arah ganas. Ini beberapa penyakit yang kebetulan saya yang operasi, gambarnya maksudnya. Gambarnya mungkin ini hasil yang saya operasi. Sebenarnya memang kalau kita lihat gambar memang sangat menakutkan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Kenapa bisa sebesar ini? Kenapa harus seperti ini baru kita operasi? Nah, karena hampir kebanyakan alasan pasien, hampir banyak itu karena takut. Nah, takut dioperasi, takut segala macam, akhirnya menjadi tambah besar, dan yang paling berbahaya adalah berubah dari yang jinak menjadi ganas. Nah, kalau sudah ganas biasanya sudah agak susah mengobatinya. Nah, ini gambar pertama itu kista ovarium. Nah, kista ini belum berubah menjadi ganas, jadi masih dibilang kista. Jadi walaupun besar ukurannya, ini besar nih ukurannya ini, cuman mungkin nggak saya kasih ukuran ya, karena saya tujuannya hanya menampakkan aja perbedaannya. Tidak ada masalah pada pada prinsipnya kalau tidak ganas, karena dia masih di area ovarium saja masalahnya. Jadi begitu kita operasi atau kita angkat, udah selesai masalah dia. Nah, yang jadi masalah apabila pindah ke gambar nomor 2, kanker ovarium. Nah, dia selnya berubah jadi ganas, dan di situ akan jadi masalah, karena kalau sudah ganas, biasanya sudah menjalar kemana-mana. Nah, yang paling sering itu nanti ke otak, bisa orangnya tiba-tiba pingsan, tidak sadarkan diri, atau bisa ke tulang, bisa ke ginjal, bisa ke paru jadi sesak. Nah, pokoknya intinya sudah ke seluruh organ tubuh. Itu yang biasanya menyebabkan orang lebih cepat meninggal. Kemudian kalau pada yang ketiga, pada uterus, pada rahim, itu mioma uteri. Nah, mioma uteri itu pertumbuhannya itu di rahim saja masih. Jadi dia biasanya padat seperti bakso ya. Mungkin orang-orang akan bilang kalau kita kasih organnya ini setelah dioperasi, loh kok seperti bakso, persis memang seperti bakso urat. Jadi dia keras, padat. Nah, biasanya kalau belum ganas, istilahnya masih kita sebut mioma uteri, itu masih aman. Dalam artian aman, begitu kita operasi, biasanya operasinya sekalian dengan kita buang rahimnya, jadi selesai masalahnya. Tapi kalau dia sudah berubah ke ganas, nah itu biasanya menjadi seperti saya bilang tadi kanker endometrium. Nah, itu biasanya juga sama seperti kanker ovarium, karena kalau sudah ganas dia akan menyebar ke seluruh organ yang lain. Mungkin itu dulu sekilas tentang penyakitnya, nanti kalau mau ditanya silahkan. Nah, sekarang apa aja faktor menyebabkan ininya? Untuk pertama ini ada infeksi menular seksual. Ini lebih ke arah biasanya kanker mulut rahim, di mana kenapa bisa infeksi? Kebanyakan karena berganti pasangan seksualnya. Jadi infeksi ini mudah sekali menular. Makanya pada wanita-wanita yang istilahnya memiliki satu pasangan, biasanya lebih aman ketimbang yang istilahnya berganti-ganti pasangan. Nah, di sini yang paling
populer sekarang itu virus HPV. Makanya kenapa sekarang ada vaksin untuk tidak terkena kanker mulut rahim. Nah, ini mudah didapat. Kalau ibu-ibu mau silahkan di dokter-dokter kandungan ini ada semua. Jadi kita sebelumnya kita Pap smear dulu untuk tahu sudah kena atau belum. Seandainya belum, itu bisa di Pap smear, divaksin. Nah, itu untuk mencegah dari CA, serviks atau kanker mulut rahim. Kemudian faktor usia. Faktor usia seperti saya bilang tadi, ini organ-organ ini yang biasanya terkena ini yang paling sering itu ya indung telur. Ini tak bisa. Indung telur dan uterus. Karena di situ kita tidak memakai lagi rahimnya, dalam tanda kutip kita tidak hamil lagi. Jadinya berubah dia selnya menjadi kanker itu karena faktor usia. Makanya banyak pada usia tua, yaitu usia menopause, orang-orang mulai tumbuh miomnya atau malah berubah jadi kanker. Kemudian faktor keturunan. Jadi apabila ada keturunan misalnya nenek kita atau siapa kita yang hubungan darah dengan kita ada kanker, apakah itu kanker payudara atau kanker ovarium, nah itu sebaiknya kita sering Gedean dia nak. Tuh saya. Kamar kemudian Kiki. bagi obesitas yang badannya yang melebihi itu biasanya karena hormonnya itu tidak stabil. Misalnya kalau sudah gemuk biasanya akan muncul gula, kemudian akan ada hipertensi, yang itu faktor munculnya kanker endometrium. Makanya sebaiknya memang tidak gemuk, istilahnya ya badan ideal. Walaupun sebenarnya ibu-ibu ini kalau sudah melahirkan agak sedikit sulit mengembalikan berat badannya menjadi berat badan ideal. Nah, kemudian pemeriksaannya. Beberapa hal yang bisa ditangani oleh dokter ginekologi, yaitu masalah yang berkaitan dengan kehamilan, kesuburan, permasalahan menstruasi, dan menopause. Kita di sini kan tidak membahas kehamilan ya, dan kesuburan, tapi menstruasi dan menopause mungkin ini masuk. Ada beberapa gejala yang biasanya haidnya tidak teratur lagi. Biasanya banyak haidnya atau panjang haidnya, misalnya banyak itu seharusnya pembalutnya mungkin 1-2 sehari, ini bisa 5. Kadang-kadang pun kewalahan dia dengan kebanyakan haidnya. Atau jumlah harinya biasanya 5-7 hari, ini bisa 10 hari. Atau sudah awal bulan haid 5 atau 7 hari, nanti berhenti seminggu, nanti kembali haid lagi. Nah, ini mulai ada salah satu tanda atau gejala mungkin ada kelainan di rahimnya. Kemudian permasalahan yang berikutnya, keluarga berencana. Ini agak sedikit sulit ya, karena kita memang kan disarankan ya tidak menghambat ya keturunan, istilahnya mungkin hamil sebanyak-banyaknya gitu. Tapi bisa predisposisinya itu kalau terlalu banyak anak, itu bisa menyebabkan kanker mulut rahim. Nah, kalau kita sedikit anak, itu bisa menyebabkan kanker indung telur. Jadi pada prinsipnya dua-dua juga kita sulit menghindarinya. Kemudian masalah kontrasepsi. Kontrasepsi sebenarnya tidak terlalu ya yang menyebabkan ke arah kanker. Tapi beberapa mungkin karena keluhan keputihan yang sering sehingga lama-lama keputihan ini juga salah satu gejala dari kanker mulut rahim. Nah, kemudian kita lanjut pemeriksaannya lagi. Nah, ini pada kelainan juga, tapi ini kelainan lebih ke arah pada sulit hamil. Nah, pada sulit hamil itu ada sindrom namanya ovarian polikistik. Nah, ini akan menyebabkan wanita-wanita ini susah punya anak karena indung telur yang dia punya itu semuanya kecil-kecil. Nah, jadi tidak ada yang bisa dibuahi. Mungkin ini salah satu faktor yang membuat dia sulit punya anak. Kemudian
penyakit seksual menular ya seperti tadi saya jelaskan ini tapi di Indonesia kayaknya sudah mulai sedikit ya. Tapi kota-kota besar sih, kalau kota kecil mungkin masih banyak karena memang seks bebas itu kadang udah seperti biasa aja, jadi akhirnya penyakit menular pun masih ada. Kemudian ini sama juga seksual yang berkaitan dengan sesama jenis juga itu mendatangkan penyakit ginekologi. Kemudian kita lanjut. Nah, kapan harus kita periksa? Nah, orang-orang yang sebenarnya yang ideal ya, yang idealnya itu datang ke dokter itu tidak ada keluhan sebenarnya. Dia cuma mau cek saja. Itu sebenarnya yang paling ideal untuk check up. Kalau untuk kasus ginekologi, khususnya untuk USG, itu idealnya 3 bulan sekali. Idealnya. Tapi mungkin terlalu cepat kalau 3 bulan. Kadang pasien nggak sempat juga. Akhirnya mungkin bisa 6 bulan sekali. Apabila hasil pemeriksaan terakhir itu normal. Nah, untuk pemeriksaan Pap smear itu idealnya satu tahun sekali. Tapi diawali sebenarnya begini Pak Smear itu setelah 3 tahun hubungan seksual, nah itu baru cek Pak Smear pertama kali. Seandainya normal hasilnya, dia bisa ngulang setiap tahun sampai meninggal. Jadi tidak ada batas misalnya apa sampai menopause boleh berhenti periksa enggak, karena kapan saja bisa muncul kanker mulut rahim. Nah, kenapa Pak Smear ini disarankan? Karena dia bisa mendeteksi awal. Jadi kalau istilahnya lesi prakanker. Jadi sebelum terjadi kanker itu ada lesi di dalam bahasa kita disebut lesi prakanker itu masih bisa diobati. Tidak perlu dioperasi, tidak perlu di kemoterapi. Jadi masih bisa diterapi sederhana. Jadi tidak perlu merasa khawatir sebenarnya, merasa takut. Nah, tapi di sini kebanyakan orang kita malah takut. Karena apa? Nanti ketahuan penyakitnya. Itu hampir banyak. Jadi kalau kita sarankan Pak Smear, belum berani karena takut hasilnya nanti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu nanti entah angkat rahim, entah apa, itu yang membuat masyarakat kita tidak berani memeriksakan dirinya. Padahal sebenarnya kalau itu rutin dikerjakan, kita mungkin ya seandainya memang sudah ke arah kanker, yaitu ditemukan di fase lesi prakanker, itu bisa kita obati dengan mudah dan biasanya sembuh sempurna. Nah, kemudian kalau yang namanya hubungan, ya seperti saya bilang tadi, hubungan lebih dari satu pasangan itu emang sebaiknya Pak Smear itu rutin dikerjakan. Karena lebih mudah atau lebih gampang terjadi kanker. Nah, ini pemeriksaan yang disarankan. Pap smear, kemudian USG, kemudian mikroskopi pada serviks ini kan seperti saya bilang tadi, sebenarnya masuk pada Pap smear. Tapi sebelum Pap smear ada juga, kadang-kadang kita di desa-desa itu karena susah Pap smear, kita sarankan IVA, walaupun tidak seakurat Pap smear hasilnya. Nah, kemudian bisa biopsi endometrium. Biopsi endometrium ini caranya dengan kita kuret. Jadi kita kuret, kita ambil jaringan sedikit, kemudian kita periksa di bawah mikroskop. Seandainya ketemu sel-sel ganas, ya itu berarti pasiennya jadi kanker. Tapi kalau hasilnya normal, itu biasanya tidak ada masalah. Nah, kemudian pemeriksaan histeroskopi, ini biasanya kita masukkan alat ke dalam rahimnya, terus kita lihat seperti di monitor gitu, nah, itu biasanya, tapi kita nggak bisa melihat itu kanker atau tidak, tapi kita hanya bisa melihat ada kelainan atau tidak, misalnya ada tumbuh miom atau tidak. Nah, mungkin itu beberapa pemeriksaan yang sering kita kerjakan dan mudah, dan biasanya pasien masih bisa terjangkau. Nah, itu mungkin beberapa bahan yang saya sampaikan supaya tidak terlalu membingungkan, karena sebenarnya banyak lagi. Tapi ini yang sering terjadi di masyarakat. Nah, mungkin itu untuk sementara. Kalau ada yang bertanya, apa saya bisa bertanya? Baik, mohon maaf untuk yang bertanya silahkan raise hand dulu ya, Umi. Hand itu gimana sih? Klik reaksi itu kemudian ada tanda raise hand. Ya. Oke. Silahkan ya, Umi Eka, silahkan. Dok, saya mau bertanya dok.
usia saya 40 tahun dan saya baru menikah dan baru tahu ternyata saya ada miom, Dok. Ada 2 dan dua-duanya di depan tuba falopi. Iya. Hmm, Ukuran secara ukuran miomnya yang satu 4,13 cm, yang satunya sudah hampir 5 cm, Dok. 4 kali 13. 4,3 gitu, di 4,13 gitu, Dok. Saya nggak tahu sih. 4,13 gitu. Oh, 4,13. Oke. Yang satu lagi 5 ya. Hampir 5 cm, Dok. Ya. Pertanyaan saya, Dok, saya sih disarankan untuk HSG, tapi saya belum ini ya. Pertanyaan saya, Ya. Dok, saya masih memungkinkan untuk hamil atau tidak, Dok? Iya. Jadi kalau kita cerita hamil, mungkin tolong kembali ke gambar tadi, gambar reproduksi wanita. Nah, kalau cerita hamil itu faktornya banyak sekali. Pertama faktornya adalah dari sperma, itu laki-laki. Itu sebenarnya gampang, mudah. Cuma kita periksa sperma, kita tahu di situ ada 3 yang kita lihat, jumlahnya, pergerakannya, dan bentuknya. Apabila 3-tiganya bagus, berarti sempurna spermanya. Nah, sekarang kita bahas di wanitanya. Wanitanya itu persis seperti gambar ini, apabila organ ini bagus semua, sempurna, insya Allah tidak ada masalah dia dengan hamil secara alami. Nah, hamil secara alami maksudnya nggak ada intervensi apa-apa, tiba-tiba sudah menikah segala macam itu udah hamil gitu. Nah, sekarang apabila ada sesuatu, nah ini misalnya vagina, masuklah spermanya, nah kemudian dia jalan ke tuba falopi itu. Nah, seandainya miomnya di area situ dan menyumbat, dalam artian menghambat dia jalan untuk menangkap indung telur yang di ovarium itu, nah itu tidak bisa hamil karena ada hambatan di situ. Nah, apabila hambatannya cuma kan ini kita dikasih Allah ini ada 2 ya, tuba falopinya. Nah, apabila satu saja yang tersumbat, satu lagi tidak, nah sperma bisa jalan ke sana, itu juga tidak ada masalah akan terjadi kehamilan. Tapi apabila dua-duanya yang tersumbat, itu biasanya memang tidak memungkinkan untuk hamil secara alami. Nah, biasanya kita intervensi biasanya dengan istilah bayi tabung. Jadi karena memang saluran normalnya tertutup. Atau tertutup itu kita inikan dulu, kita perbaiki. Misalnya operasi gitu, angkat dulu miomnya supaya salurannya tidak terhambat lagi. Jadi sperma akan bisa melalui tuba itu dengan mudah dan bisa mengambil ovum atau indung telur. Nah, mungkin itu penjelasan saya. Dok, misalkan saya melakukan operasi pengangkatan mioma nih, Dok, jaraknya untuk bisa langsung hamil atau ada waktu tertentu yang saya harus rest dulu supaya saya baru mulai program kehamilan, Dok? Ya, saya sebenarnya pastinya nggak bisa lihat ya, karena bukan saya yang operasi. Karena pada prinsipnya dokter yang operasi itu yang bisa menjelaskan. Karena apa? Karena dia bisa tahu pertama posisinya di mana dulu, gitu. Kedua, seberapa parah ininya hubungannya dengan kehamilan. Istilahnya dengan sulit enggaknya dia hamil. Nah, kalau secara umum biasanya kalau habis operasi ginekologi, istilahnya entah rahim yang kita perbaiki atau indung telur itu biasanya 3 bulan penyembuhan sudah sempurna, mungkin bisa hamil. Tapi khususnya tetap dokter yang mengerjakan yang bisa menentukan kapan ibu bisa hamil sebaiknya gitu. Oke, baik, Dok. Terima kasih penjelasannya, Dok. Jazakillah khair, Dok. Ya, sama-sama. Baik dokter, ini ada yang tanya di room chat dari Umi Ya. Risma. Assalamualaikum dokter, saya sudah 8 tahun disteril karena sudah sesar 3 kali. Saran dari dokter kandungan. Bulan lalu saya periksa pap smear dan hasilnya baik. Bulan ini saya terlambat datang bulan 1 pekan. Usia saya 43 tahun. Biasanya saya rutin haid tiap bulan, tidak pernah terlambat. Pertanyaannya, kalau sudah steril, masih ada kemungkinan untuk hamil lagi atau ini masalah yang lain? Terima kasih sebelumnya.
Ya, terima kasih. Ini memang sering terjadi di masyarakat. Tapi pada prinsipnya kita KB itu salah satunya metode KB adalah kontak kontrasepsi mantap, yaitu steril. Dalam artian mantap maksudnya tidak bisa dibuka kembali. Itu maksudnya mantap. Nah, jadi prosedurnya itu tuba palopi yang seperti gambar ini itu kita ikat kiri kanan. Jadi dengan kita ikat itu, logikanya sperma yang masuk dari vagina masuk ke rahim itu tidak bisa datang menjumpai indung telur seperti cerita Sumbat dengan Miom tadi. Akhirnya tidak terjadi kehamilan. Itu proses yang terjadi pada sterilisasi. Tapi pada kasus-kasus jarang sih, tapi ada, itu bisa terjadi kehamilan. Saya pribadi, saya mendapatkan pasien saya yang sudah saya steril, kemudian dia hamil, dalam artian dia tes pack positif. Nah, berikutnya ternyata hamilnya itu gugur, jadi tidak jadi. Nah, baru-baru ini bulan lalu teman sejawat saya yang operasi steril, seperti cerita tadi, operasi melahirkan sekalian steril. 1 tahun kemudian, nah 1 tahun kemudian dia hamil lagi, tapi yang jadi masalah adalah hamilnya di luar kandungan. Akhirnya dia pendarahan, akhirnya saya operasi kembali. Dan saya lihat memang tubanya sudah diikat. Tapi ya kalau ditanya kenapa bisa hamil kembali, ya itu saya juga nggak bisa menjelaskan ini. Tapi menurut saya itu memang udah kuasa Allah. Tapi yang jelas secara ilmu atau teori itu yang kita kerjakan. Kita menutup salurannya supaya tidak bisa mencapai ovum atau indung telur. Tapi nyatanya bisa juga tercapai, cuma masalahnya waktu penanaman dia bukan di dalam rahim, tapi di luar rahim. Nah, bagi kasus ibu ini yang apa ibu tadi Umi apa? Umi Risma. Umi Risma, umur 43 tahun dengan gangguan haid, istilahnya terlambat haid 1 minggu, boleh dipastikan hamil atau tidak pertama kali dengan cara tes pack aja dulu sendiri. Seandainya tes packnya negatif, berarti menyingkirkan hamil. Nah, kemudian kalau mau periksa boleh-boleh saja, istilahnya USG. Tapi kalau mau ditunggu juga tidak ada masalah. Karena biasanya kalau sudah telat haid begitu, bisa juga itu kelainan hormonal, istilahnya hormonal, gangguan entah karena kita stres, entah karena kita lelah, jadi akhirnya hormonnya terganggu dan kita ketunda haidnya, kita seperti itu. Nah, umur-umur di atas 40 seperti saya bilang tadi, itu usia perimenopause. Biasanya memang keluhan kandungan itu lebih banyak dibandingkan umur di bawah 40. Salah satunya ya ini, telat haid atau haid terlalu banyak dan lain-lain seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Mungkin seperti itu penjelasannya. Halo dok, saya Halo. Ibu Fitri mau bertanya. Saya kan punya penyakit kista ovarium, tapi di luar kandungan. Sahabat dipersilakan moderatornya dulu ya baru bertanya. Jadi biar lebih tertib gitu ya. Sahabat. Utivita tolong dibantu. Iya, baik. Iya, Bunda. Tadi yang bertanya Umi Fitri ya? Ya. Umi Fitri, ya silahkan. Untuk yang lain sebelum bertanya silahkan raise hand dulu ya. Ya. Penyakit saya kan kista di luar kandungan. Kata dokter dalam katanya aman, penyakit ini nggak ganas, jinak. Cuman kenapa pas kata dokter kandungan itu harus angkat rahim? Jadi gimana ya dok solusinya? Sedangkan saya takut gitu, masih takut mau operasi. Ini ada baru 1 senti kalau nggak salah. Ibu umurnya berapa? 42. Anaknya berapa? 4. Ya, jadi untuk ukuran kista, ini mungkin tadi saya ketinggalan ya menjelaskannya. Untuk ukuran kista yang disarankan operasi dengan yang disarankan tidak dioperasi, mungkin itu tadi tidak saya sampaikan. Nah, kista ini ada beberapa macam dulu. Jadi ada kista fungsional, istilahnya kista normal, dia masih normal gitu. Ada kista yang tidak fungsional, yang sudah berubah menjadi tidak normal. Nah, kriterianya ada beberapa, salah satu ukuran.
ukurannya. Nah, ukuran di bawah 5 cm kita tidak menganjurkan operasi. Nah, ukuran di atas 5 cm kita menyarankan operasi. Kenapa di atas 5 cm disarankan operasi? Karena kemungkinan membesar dan kemungkinan besar itu mengarah ke ganas. Nah, makanya itu yang disarankan operasi. Nah, sedangkan di ukuran di bawah 5 cm itu lebih banyak kistanya ke kista fungsional, jadi tidak mengganggu sama sekali. Akhirnya kita tidak menyarankan operasi. Tapi tetap harus dipantau. Misal, Ibu sudah di USG, dapat kista 2 cm. Nah, Ibu dipantau. Dalam artian seperti saya bilang tadi, kalau mau 3 bulan sekali Ibu USG lagi. Jadi memantau berapa sudah ukurannya. Oh Sampai iya. akhirnya mencapai ukuran besar. Dalam artian, loh kok tambah besar ya, kok cepet ya besarnya. Misal seperti itu. Nah, itu biasanya itu langsung disarankan operasi. Karena yang kita takutkan terlalu cepat membesar itu ke arah ganas. Nah, kemudian kalau dari ukuran misalnya 1 cm seperti kasus Ibu, saya rasa itu menurut saya ya itu tidak terlalu berbahaya. Ibu cukup memantaunya dulu apakah itu benar arahnya ke ganas atau ke normal. Kalau Iya. misalnya normal ya menurut saya nggak usah diapa-apain walaupun ukurannya 3, 4 gitu. Nah, Ini saya sekarang tunggu sama dokter Pania ya, mau apa enggaknya gitu dioperasi. Cuman saya belum siap gitu dok. ya, terus satu lagi mungkin ada beberapa pemeriksaan Bu. Saya dari lupa ya. Mungkin bisa Ibu konsultasi dengan dokter kandungan. Itu ada labnya. Kita untuk tahu bahwa kista itu arah ganas atau tidak. Iya. Kok jadi lupa ini. Jadi intinya ada. Jadi sebelum operasi kita cek itu dulu kadar itu. Kalau tinggi ya mungkin diarahkan ke operasi. Tapi kalau enggak ya cukup ditunggu. Nah, kemudian ada beberapa pasien dia takut. Dokter, saya takut ada kista ini 1 cm, 2 cm, 3 cm. Kalau bisa jangan ada. Mungkin dia lebih tenang hidupnya kalau merasa normal semua. Nah, bagi pasien yang seperti itu sebenarnya juga ada solusinya. Kita ada obat, kebetulan ini obatnya baru. Bukan baru-baru bulan, misalnya baru lah untuk ukuran semua obat dia termasuk baru dan bagus. Nah, itu kita kasih 3 bulan. Dia ada obat minumnya, ada obat suntiknya. Jadi Ibu bisa ketemu dokter kandungan. Nah, itu nanti 3 bulan setelah diberikan terapi itu, nanti dicek lagi. Apakah kistanya menghilang atau mengecil atau tetap ukurannya. Jadi dalam artian sebenarnya kalau kista itu nggak begitu dapat kista langsung dioperasi, itu juga tidak. Kita juga Iya. memantau ke arah mana baru kita lakukan tindakan yang lebih aktif yaitu operasi. Mungkin itu Bu. Iya, terima kasih ya dok ya. Ya. Baik, selanjutnya Umi Rizky silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Perkenalkan nama saya Rizky Amalia, usianya 45 tahun. Yang mau saya tanyakan, ketika saya umur 34 tahun, itu dulu saya punya kista indung telur. Yang saya cukup heran waktu itu, karena saya tidak merasakan efek dari badan dari kista itu. Jadi belum sampai setengah tahun itu kista sudah berukuran 10 cm. Dan ketika saya periksa ke dokter, hasil dari lab dan cek semuanya, itu dokter memvonis itu bukan kista, tapi namanya kanker ganas gitu. Kemudian vonisnya angkat rahim ketika itu. Setelah saya cari second opinion dari 3 dokter, itu semua sama hasilnya. Akhirnya saya waktu itu pasrah. Kemudian dibawa ke di operasi di rumah sakit besar, dan alhamdulillah kok ternyata setelah operasi, setelah diperiksa PA, itu bukan kanker ganas tapi tetap hanya kista, istilahnya kista coklat waktu itu, dan diangkat separuh indung telur saya sebelah kanan itu diangkat. Dan setelah pengobatan setengah tahun itu saya hamil anak terakhir. Yang menjadi pertanyaan saya, setelah kehamilan itu, ketika melahirkan itu saya seperti bleeding, artinya kayak pendarahan besar, sehingga dokter itu menyuntikkan sampai 3 kali dan menyarankan tidak boleh hamil lagi waktu itu, karena kalau hamil lagi akan resiko tinggi. Kemudian dokter juga menyarankan bahwa
waktu itu harus pasang IUD, karena kalau KB yang lain nanti akan mempengaruhi, akan tumbuh kista lagi seperti itu. Kemudian saya pasang IUD. Cuma masalahnya sekarang itu setelah pasang IUD, itu setiap mens itu seperti bleeding, Dok. Dan tidak sampai 3 minggu sudah dapat mens lagi. Apakah itu pengaruh dari kistanya itu atau pengaruh dari IUD-nya? Kalau menurut dokter, saya harus seperti apa? Saya sudah pernah periksa, rahim saya bersih. Tidak ada kista, tidak ada apa-apa. Cuma yang permasalahannya, setiap mens itu seperti bleeding, itu yang membuat tensi kemudian turun jadi lemes gitu loh, Dok. Menurut dokter, saran seperti apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, dokter. Jazakillah khair. Ya, jadi ini kasus ibu ini lengkap semua. Nah, jadi mulai dari kontrasepsi, kehamilan, sampai penyakit ginekologi. Jadi satu orang ini borong semua ini. Nah, jadi saya jelaskan satu persatu. Saya mulai dari kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ada beberapa macam. Ada yang suntik, ada yang pil, ada yang IUD, ada yang steril, ada kondom, ada berkala, atau keluarkan di luar, banyak. Nah, kebetulan Ibu memakai kontrasepsi IUD. Karena apa? Karena dokter sudah bilang mungkin Ibu berisiko untuk hamil kembali. Nah, dari pemakaian IUD ini, apa istilahnya, semua alat kontrasepsi ini ada lebih, ada untuk, ada kurang. Istilahnya seperti pasti ada dua sisi, apapun itu pasti ada dua sisi, lebih kurang. Nah, IUD ini sisi yang tidak baiknya yaitu dia haidnya lebih banyak. Nah, haid lebih banyak bagi orang yang nggak biasa banyak, memang dia stres. Ini apa pendarahan saya, apa-apa ini, nah gitu. Tapi pada prinsipnya bagi yang memakai KB IUD itu normal. Nah, benar seperti Ibu bilang, kalau sudah begitu sudah lemas, wajar. Karena apa? Karena dengan pendarahan yang banyak, kita pasti HB-nya turun karena sel-selnya udah keluar itu darahnya, jadi kita HB turun pasti kita lemas. Nah, antisipasinya Ibu ya harus makan banyak, minum vitamin mungkin vitamin penambah darah, jadi supaya stamina-nya tetap normal. Nah, apabila Ibu merasa ini terganggu, saya nggak nyaman ini darahnya banyak, saya males banyak kali ini, saya segala macam, ya mungkin disarankan ganti KB. Nah, ganti KB kontrasepsi yang lain ya mungkin, tapi nggak terlalu terbukti sebenarnya KB-KB yang lain itu menimbulkan kista, itu tidak terlalu terbukti, tapi ya sebenarnya kista itu lebih ke keturunan gitu, atau udah pernah kena bisa kena lagi seperti itu. Nah, jadi mungkin itu. Nah, kemudian masalah hamil tadi. Saya nggak tahu Ibu waktu hamil itu umur berapa, terus hamil anak keberapa. Nah, karena dengan hamil dengan pendarahan itu lebih ke arah ke situnya. Nah, bukan karena kista-kista yang tadi. Jadi kita misalnya seperti saya bilang tadi, usia reproduktif ideal itu istilahnya usia ideal hamil. Itu umur 20 sampai 35. Nah, sekarang kita tidak bisa pungkiri hampir banyak wanita itu hamil di atas umur 40. Entah itu anak pertama, entah itu anak kesekian, karena memang masih bisa hamil memang umur segitu, tapi berisiko. Salah satu resikonya adalah perdarahan. Nah, kedua, jumlah anak. Anak pertama pun kadang kalau usia 40 itu juga akan terjadi pendarahan. Konon lagi anak kelima, anak keenam itu lebih tinggi lagi resiko perdarahannya. Makanya mungkin Ibu disarankan tidak hamil lagi. Nah, supaya tidak terjadi pendarahan. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Nah, sekarang saya jelaskan masalah Ibu kista di umur 34. Nah, dengan Ibu jelaskan tadi, kista yang langsung besar dengan ukuran 10 cm itu kan udah melebihi 5 cm ya, yang bagi kami disarankan operasi karena dokternya khawatir ini akan ganas. Nah, benar kata Ibu, setelah operasi baru kita tahu benar, karena menentukan ganas tidak ganas itu harus dari hasil PA, patologi anatomi, tidak bisa dari hasil USG. Nah, hasil USG hanya bisa menerka-nerka atau mencuriga. Nah, curiga. Oh, Bu, ini ukurannya besar, arahnya ke ganas. Oh, Bu, bentuknya seperti ini, arahnya ke ganas. Oh, begini, cuman seperti itu. Nah, salah satu pemeriksaan lab yang tadi saya bilang dan saya masih lupa ini namanya, itu juga bisa mengarahkan ke ganas, tapi belum tentu ganas. Nah,
Kapan kista itu dibilang ganas? Tetap setelah dioperasi dan di biopsi, istilahnya di PA. Nah, baru nampak keluarlah selnya, sel ganas itu baru bisa kita bilang ini ganas. Nah, alhamdulillah Ibu setelah dioperasi tidak ada sel ganas, tapi keluar sel coklat, kista coklat. Kista coklat itu lain lagi masalahnya. Dia biasanya nyeri sekali waktu haid dan sulit hamil. Nah, makanya mungkin setelah diangkat kista coklatnya, Ibu jadi hamil lagi. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Nah, mungkin itu Bu, ada yang lupa atau ketinggalan, mungkin Ibu bilang lagi, tapi yang jelas saya itu yang tadi saya tangkap. Alhamdulillah, alhamdulillah dokter. Waktu itu saya hamil umur 35. Jadi setengah tahun setelah pengangkatan kista, setelah pengobatan, setelah setengah tahun, saya alhamdulillah hamil lagi anak yang terakhir, yang ketiga. Hanya saja jarak antara anak kedua dan ketiga itu 9 tahun, cukup lama. Dan setelah itu sudah tidak boleh hamil lagi, kata dokter seperti itu. Jadi bukan karena kistanya ya dok ya, yang apa mensnya seperti bleeding gitu, itu karena IUD-nya. Benar, itu karena IUD. Jadi Ibu kalau emang resah gitu, maksudnya tidak nyaman, boleh ganti KB. Nah, cuman kalau ini berapa lama sudah IUD-nya Ibu pakai? Saya sudah 9 tahun, sudah dua kali. Jadi saya pakai yang 5 tahun, sudah 2 Ya, kali pasang. ya, yang kedua kali ini udah berapa lama? Maksud saya tinggal berapa 4 lama tahun. lagi? Nah, 4 berarti tahun, tinggal tinggal 1 tahun lagi. Ya, kalau Ibu merasa nggak nyaman dalam 1 tahun ini, Ibu boleh langsung dibuka, ganti KB lain. Tapi kalau Ibu masih merasa nggak apa-apa gitu, silahkan Ibu tahan 1 tahun lagi, nanti waktu lepas, mungkin Ibu jangan pakai spiral dulu, ganti yang lain dulu, nanti kalau Ibu merasa sudah nyaman, langsung ke spiral lagi boleh. Nah, kalau Ibu merasa kurang ini juga, istilahnya mana tahu ada ini, ada itu, ya Ibu boleh Pak smear juga, karena Pak smear itu yang untuk melihat serviks tadi. Sedangkan Ibu kan ceknya USG. Kalau USG nggak kelihatan di serviks ada ganas atau tidak. Nah, jadi Ibu boleh Pak smear, Ibu lihat Ya. hasil Pak smear-nya normal, berarti aman-aman aja. Jadi Insya Allah. sebelum saya pakai yang terakhir ini IUD, saya sempat pap smear dulu, dok. Jadi setelah lepas mau pasang lagi, saya pap smear dulu biasanya. Ya, itu kan Ibu kan kalau yang kedua berarti sudah 4 tahun yang lalu. Pak smear itu kan disarankan sekali untuk memastikan gitu. bahwa aman. Nah, kalau Baik. misalnya tidak terjadi keluhan, mungkin Ibu boleh aja nggak Pak smear setiap tahun. Tapi kalau Ibu merasa ini perdarahan ini berlebihan, silahkan Ibu Pak smear ulang. Kalau nanti Pak smearnya hasilnya tetap normal, ya alhamdulillah berarti tidak ada masalah di situ. Berarti beneran masalahnya di IUD-nya gitu. Bukan masalah sebenarnya. Memang IUD itu membuat haid lebih banyak. Efek sampingnya ya dok. Ya, benar-benar. Ya. Terima kasih dokter. Jazakillah khairan. Ya. Silahkan selanjutnya Umi Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kalau ngebahas kandungan mah menarik banget ya dok, nggak selesai-selesai kayaknya dok. Ini dok, mau cerita gini dok. Kan waktu saya dari anak pertama, saya hamil tuh umur 25 tahun ya dok. Terus ke anak kedua tuh sempat ada kista. Tapi ternyata karena saya hamil, alhamdulillah hilang tuh dok. Nah, sampailah saya hamil anak ketiga di usia 39 tahun waktu itu dok. Nah, alhamdulillah sih baik-baik aja dok. Nah, saya juga tiap tahun alhamdulillah pap smear, nggak ada masalah. Terus alhamdulillah juga bagus-bagus aja sih dok ya. Cuman udah 4 tahun terakhir ini karena saya sudah resign dari kantor saya nggak pernah ikut MCU lagi dok. Ikut pap smear lagi. Nah, maksud saya apa mungkin dok CA itu atau kista itu akan muncul lagi dok setelah sekian lama tuh saya nggak pap smear. Nah terus pertanyaan keduanya gini dok, sekarang kan pasti saya sudah usia 50 tahun ya dok. Nah teman-teman saya juga udah menjelang menopause. Rata-rata mereka itu kok kalau udah menopause banyak aja masalahnya dok, kayak pendarahan terus gitu ya dok ya. Jadi saya serem gitu dok. Nah itu kan tidak semua orang akan mengalami hal seperti itu kan dok gitu. Gimana dok caranya biar kita sehat-sehat aja setelah menopause? Itu aja sih dok. Makasih ya dok. Iya, jadi begini. Jadi kan ini Ibu hamil kan, kita bahas dari hamil dulu ya. Ini hamil Iya, usia ideal ya, usia 25.
Kemudian Ibu dikatakan ada kista. Inilah yang tadi saya bilang, kista itu nggak selamanya itu bermasalah. Dia ada Iya. kista fungsional. Nah, kista fungsional itu seperti saya bilang tadi, kita cuma lihat-lihat doang. Apakah dia akan hilang sendirinya, apakah dia akan menetap, apakah membesar. Nah, yang akan kita intervensi yang membesar. Nah, kalau dia hilang sendiri, alhamdulillah. Kalau dia Alhamdulillah. tetap, dalam artian tetap itu di atas di bawah 5 cm, 4 cm terus atau 3 cm terus bolak-balik kita USG ya biarin aja. Nah, kemudian oh ya tadi saya mungkin kelupaan ya Ibu sebelum yang ceritanya nggak ada keluhan tiba-tiba kista besar. Nah, kista ini hampir banyak itu tidak ada keluhan termasuk juga miom. Nah, nanti dia mengeluh ada keluhan setelah terjadi komplikasi, istilahnya sudah kemana-mana, entah lengket, entah benana, entah menjadi kanker. Nah, itu biasanya baru keluhan. Makanya tadi saya sarankan di awal bahwa kalau kita mau aman, kita tetap harus cek entah USG, entah Pap smear, karena memang dia nggak ada keluhan. Hampir banyak pasien datang kalau udah ada keluhan itu sudah masalah. Makanya hampir banyak dokternya bilang ini operasi ya Bu. Nah, gitu. Sedangkan saya kan Iya betul dok. mendengar kata-kata operasi. Nah, kita memang kemana tadi saya mau jelasin lagi. Nah, di usia 39 tadi Ibu hamil, alhamdulillah aman. Ya memang seperti saya bilang nggak selamanya juga bermasalah. Tapi Ya, kita alhamdulillah. harus tahu bahwa kita harus tahu bahwa ideal dalam tanda kutip usia aman untuk hamil itu 35 batasnya. Nah, itu di atas 35 itu mulai ada masalah, salah satu pendarahan. Nah, makanya di usia seandainya kita hamil di atas usia itu atau di bawah usia 20, berarti kita harus kalau kasarnya dibilang harus tahu diri gitu. Ini saya ini hamil dalam kondisi tidak bagus. Jadi harus sering ketemu dokter, harus sering periksa. Intinya konsultasi dok ini kayak mana, ini gimana. Sampai harus kita siapkan proses persalinan. Jangan seperti umur 27 datang-datang lahir. Nah, Iya, bukan iya. seperti itu. Bukan tidak boleh. Di kota besar, Singapura dan lain-lain itu wanita-wanita nggak ada yang hamil di bawah 30 tahun. Hampir semua di atas 40. Karena mereka wanita karir. Wanita karir yang kadang-kadang lupa untuk menikah, lupa untuk punya anak. Nanti pas sudah menjelang tua baru sadar, loh aku kok belum punya anak. Nah, baru menikah. Nah, tiba-tiba hamil di usia 45 anak pertama. Nah, itu apakah nggak boleh? Kan nggak mungkin. Cuman penata laksanaannya atau observasinya atau penanganannya sudah beda dengan umur 25 atau 28 tahun. Mungkin itu untuk hamil. Nah, karena ini era apa istilahnya ya? Emansipasi ya? Apa sih? Wanita Iya, sudah child free segala sekarang lagi ini dok, child free rata-rata mereka tuh dok. Nah, itulah jadi wanita sibuk semua. Jadi nanti suatu saat baru sadar loh aku belum punya anak. Loh, atau tuntutan keluarga, kamu kok belum menikah begana begini. Akhirnya baru menikah dan ternyata di usia di atas 40. Nah, itu mungkin untuk masalah hamil. Nah, kemudian ini masalah menopause. Menopause ini sebenarnya dia ada punya topik sendiri dan sangat ribet. Kenapa? Karena hampir semua wanita itu tidak menerima dirinya menopause. Itu dulu. Nah, akhirnya karena sudah tidak menerima dengan segala cara dia denial gitu. Saya belum menopause ini. Padahal sebenarnya dia sudah menopause. Nah, banyak cara hidup sehat dalam usia menopause. Itu banyak cara. Tapi hampir banyak orang malas mengerjakan. Nah, salah satu adalah kita harus bisa mengatur diet kita. Istilahnya pola makan. Kemudian pola tidur. Kemudian olahraga. Nah, itu beda olahraga orang menopause dengan orang yang belum menopause. Karena tulang kita mulai rapuh, jantung kita mulai tidak sehat. Jadi memang kita harus memilih olahraga yang cukup aman untuk perempuan menopause. Nah, sebenarnya dari semua itu yang paling penting adalah ini kita, mindset kita. Kita menerima menopause itu dengan bagaimana. Nah, kalau kita menerima menopause bahwa itu suatu kekurangan, kita akan merasa selalu tidak benar, merasa selalu seperti orang kesakitan gitu, seperti ada yang kurang, seperti ada yang hilang. Sebenarnya itu kan alami bagi kita wanita menopause. Karena memang udah memang begitu. Jadi kita menerima dengan ya dok. Iya, menerima dengan ini, tapi kita memang harus benar merawat diri kita. Karena apa? Usia menopause sebenarnya yang kita takuti bukan masalah cantik tidak cantik, masalah keriput tidak keriput. Bukan itu sebenarnya yang kita takuti. Tapi menopause itu adalah membuat ini tulang kita apa namanya ya? Intinya gini, mudah keropos. Nah, itu. Jadi tulang kita yang dulu kuat, istilahnya komposisi tulangnya bagus, sempurna, ini mulai hilang.
Nah, jadi di Iya. situ kita sudah agak-agak mulai tulang keropos, jadi kalau jatuh mudah patah, yang seperti itu. Jadi kita memang seperti saya bilang tadi, kita nggak boleh gemuk jadinya supaya Oh tidak iya, mudah betul. jatuh gitu. Betul. Jadi kita harus menjaga badan kita supaya kita mudah membawanya gitu. Nah, kedua jantung kita. Jadi jantung kita ini mulai kita lahir itu mulai bekerja dia, nggak berhenti sampai kita meninggal baru berhenti. Nah, otomatis yang bekerja terus dia kan pasti lelah, ada lelahnya. Nah, di usia menopause dia mulai berkurang Oh kekuatan. gitu. Nah, Hmm. makanya di usia menopause banyak perempuan itu serangan jantung. Nah, meninggalnya karena serangan jantung. Nah, jadi akhirnya supaya tidak terjadi serangan jantung, kita jagalah jantung kita ini. Iya Nah, betul. salah satunya dengan olahraga yang benar, diet yang benar, berat badan yang benar, yang seperti itu salah satunya. Kemudian ada satu lagi yang mau saya bilang. Nah, kenapa terjadi menopause? Nah, mungkin itu ya belum saya jelaskan. Kenapa perempuan terjadi menopause sedangkan laki-laki tidak terjadi menopause? Nah, karena perempuan itu tadi yang gambar itu. Di situ kita punya ovarium. Ovarium itu ada indung telur, ovum. Indung telur itu kita sudah dijatah sama Tuhan. Istilahnya satu perempuan dia dideposit gitu sekian. Iya. 4.000 entah berapa, saya kok jadi lupa ya angka-angka itu karena udah nggak kuliah lagi ya. Iya dong. Jadi Masya Allah. telur itu kita keluarkan setiap bulan, yaitu Iya. berupa haid. Kalaupun kita tidak haid, misalnya kita hamil, itu tetap keluar tapi tidak berbentuk darah. Intinya dia tetap lisis, tetap hancur, sebulan satu, dan di akhir Iya. cerita dia habis. Nah, rata-rata wanita Indonesia habis di usia 50-an, makanya di situ Iya. usia menopause. Nah, kalau ibu mau sehat, saya nggak mau dok menopause dulu. Makanya jaga semua yang saya bilang tadi, olahraga, makan, dan lain-lain, supaya agak memanjang sedikit menopause-nya. Oh gitu. Nah, Emang bisa kemudian dok lebih panjang gitu bisa dok? sebenarnya secara obat-obat juga ada Bu, disuntik obatnya. Kan ada itu Oh orang-orang gitu. luar negeri tuh kelihatan cantik tetap ini karena dia memakai hormon-hormon itu. Tapi resikonya juga ada karena Iya, iya. obat-obat hormon itu untuk cantik dan lain-lain itu efek sampingnya ke tulang. Kadang-kadang tulangnya cepat tambah keropos. Jadi seperti saya bilang tadi, semua itu punya dua sisi baik dan sisi jeleknya. Nah, kemudian kalau kita apa tadi menopause tadi itu selain dengan indung telur, maksud saya gini, kenapa indung telur yang ini? Karena di situ estrogen hormon kita, hormon cantik kita ini, hormon perempuan yang tidak Oh ada gitu di ada laki-laki. estrogen. Estrogen itu adanya di indung telur yang paling banyak. Nah, ada juga di tempat lain, misalnya di lemak, ada tempat, tapi tidak sebanyak indung telur. Indung Makanya telur mungkin iya coba betul. ibu perhatikan, orang yang gemuk itu lebih kelihatan muda ketimbang orang yang kurus. Yang kurus betul dong. Karena dia cadangan estrogennya agak lumayan dari Iya, lemaknya, banyak sedangkan iya. yang kurus dia tidak punya karena kurus banget gitu. Makanya gimana ya saya mau bilang gemuk juga susah, nggak gemuk juga jadi. Kurus juga susah. Masya Allah. Jadi Iya, intinya ibu-ibu harus mencari berat badan ideal masing-masing. ideal. Ya, Iya. pertahankan aja di situ. Itu salah satu usaha. Kalau emang kelebihan, obesitas, berarti olahraga atau diet atau gimana gitu caranya. Kalau kekurusan juga gimana cara supaya naik berat badan. Jadi intinya berat badan ideal masing-masing harus sudah tahu. Jadi Iya. itu yang membuat kita nanti kelihatan seperti nggak menopause. Nah, kan sering kita lihat, muda kali ya, pada umurnya udah sekian misalnya. Nah, satu lagi sebenarnya yang paling penting saya bilang tadi, pikiran kita itu nggak ada Iya, obatnya. pikiran. Pikiran itu cuman kita yang bisa mengelola. Nah, kita Iya. harus kelihatan happy. Istilahnya begini, hidup ini memang sudah berat. Semua orang punya masalah, nggak mungkin ya. Jadi jangan dibebani. Jadi akhirnya seperti berat gitu hidup ini, jadi muka pun kelihatan tua, kayak nggak semangat Iya. hidup. Seperti itulah. Akhirnya kelihatan mungkin ya, lebih tua atau bagaimana. Nah, itu mungkin salah satu saran saya ya itu berat badan harus dijaga. Walaupun seperti saya bilang tadi, hampir semua wanita setelah melahirkan berat badan sudah sulit dikontrol. Iya melar ya dok. Malah. Dok untuk pap smear itu tetap ya dok, harus tetap dilakukan ya dok, Ya, meskipun sudah menopause. Nah, kalau ditanya harus kan kita susah ya bilangnya, tapi idealnya kalau kita mau mencari itu tadi, kan kita nggak mau nih ceritanya begitu datang ke dokter, oh Iya. ibu udah stadium sekian, nah gitu-gitu kan orang kaget loh, udah parah kok, gitu.
Jadi ya itu salah satu cara memang kita harus Pap smear setiap tahun untuk mencari seandainya ke arah kanker, kita dapat di lesi prakanker gitu. Oh ya, Lesi iya prakanker dok. itu bisa kita obati. Nah, kalau misalnya nggak ketemu juga di situ masih normal ya, berarti kita vaksin untuk jaga-jaga. Itu Oh kira-kira gitu. itu salah satu usaha. Misalnya kita Ya. punya anak gadis nih, kalau di luar negeri anak-anak gadis itu semuanya di vaksin karena mungkin mereka kan seks bebas ya, jadi nggak perlu menikah tapi mereka sudah hubungan seksual. Jadi mereka juga nggak mau ini, jadi mereka umur istilahnya sudah remaja apa sih istilahnya sudah haid gitu, langsung mereka vaksin untuk menghindari ini. Nah kalau kita kan mungkin tidak ya, kita menikah dulu baru kira-kira berhubungan seksual. Jadi Iya. kita bisa memakai patokan menikah dalam artian setelah menikah 3 tahun itu di Pap smear. Tapi kalau vaksin sebenarnya tidak harus Pap smear dulu bagi orang yang tidak. Vaksin apa dok? Namanya dok? Vaksin apa dok? Ya, vaksin itu ada 2 jenis ya, ada nama obatnya Cervarix sama Gardasil. Nah, dulu itu Serpent. awal-awal Cervarix itu dia misalnya begini ya, misalnya kita bilanglah kuman ya, ada 10 macam, Cervarix itu melindungi dari 5 macam. Tapi Gardasil itu yang terbaru, itu bisa melindungi Bukan dari vaksin. 8, misalnya begitu, jadi lebih banyak. Makanya biasanya itu lebih mahal. Iya Nah, dok. itu Itu semua setahun sekali ya dok? Setahun sekali dok vaksinnya? enggak, jadi vaksin itu pertama suntik dulu, habis itu 2 bulan suntik lagi, habis itu 6 bulan. Itu satu paket untuk Oh seumur hidup. gitu. Oke, siap. Ya, Ya, siap dok. oke. Mungkin itu ada lagi. Cukup dok. Jazakillah khair infonya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya dok. Ya. Ya, Vivita silakan banyak chat selanjutnya. banyak pertanyaan di chat juga. Ya, Umi Fitrotul dulu. Nanti setelah itu Baik. saya baca di chat. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya itu menikah 2017. Terus pas baru pengantin itu saya mengalami hamil. Pas sudah hamil itu pas saya kondisi hamil, saya jatuh dari tangga. Terus pendarahannya banyak itu dok. Pas sudah diperiksa kayak gitu, kata dokternya itu apa harus dikuret bayinya, kalau nggak bayinya ibunya gitu dok. Itu gimana ya dokter? Tapi darahnya banyak banget sampai nembus ke kasur gitu dokter. Terus sampai sekarang saya dikasih pil KB sama dokternya. Terus katanya itu kalau misalnya kasih pil KB kayak gitu katanya nggak hamil lagi atau gimana dok? Syukran kasiron. Ya, jadi Bu, saya nggak ngerti. Ibu menikah di 2017 itu umur Ibu berapa? Menikah itu 2017 itu umurnya 25 dok. Oke. Sekarang Ibu anaknya berapa? Belum ada dok. Oh, Itu belum ada. sama, Berarti udah berapa tahun menikah ini kira-kira? udah 4 tahun setengah, sama ini 5. Ya, berarti belum punya anak ya. Iya. Nah, pertanyaan saya Bu, waktu Ibu yang habis menikah itu beneran hamil atau tidak? Itu beneran dok. Oke, itu benerannya berdasarkan tes kencing, tes pack atau USG? Tes pack sama USG. Ya, berarti waktu itu Ibu hamil, cuman terjadi pendarahan, jadi istilahnya terjadi keguguran. Dalam Iya. artian keguguran nggak bisa dipertahankan, jadi harus dibersihkan. Tujuan dibersihkan saat itu pertama menghentikan pendarahan, karena kalau nggak dibersihkan dia akan berlanjut terus pendarahan. Kalau pendarahan berlanjut, itu seperti cerita tadi habis darah ya kita habis nyawa gitu. Nah makanya mungkin Ibu disarankan kuret untuk menghentikan pendarahan dalam artian kita keluarkan semua jaringan, jadi darahnya otomatis berhenti. Nah itu menyelamatkan Ibu karena bayinya memang sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, yang jadi masalah menurut saya sekarang, Ibu udah 4 tahun belum punya anak. Nah, yang saya juga masih belum tahu, ini Ibu dikasih obat KB karena apa? Katanya sih karena berhentiin itunya apa dok, keguguran itu, pendarahannya gitu. Nah, waktu itu Ibu dikuret atau tidak? Tidak, saya tidak berani dikuret. Nah, itu mungkin yang jadi masalah karena begini, yang namanya apa ya? Kalau saya umpamakan itu misalnya kita ada satu ruangan, itu ada sampah.
Nah, sampah itu memang bisa keluar sendiri dia, tapi lebih mudah dikeluarkan biar betul-betul bersih. Nah, kemudian ruangan itu baru mau orang lain masuk atau disewakan kalau ruangan itu bersih. Itu logikanya. Kalau masih ada sampah, itu hampir banyak penghuni baru nggak mau. Dalam artian, bersihkan dulu lah Bu, dicat dulu ruangannya, ini dulu, dipel, baru saya masuk. Nah, begitu juga logikanya di rahim. Apabila rahimnya belum bersih, itu kemungkinan bayi baru atau janin baru tidak mau tumbuh karena memang masih kotor. Tapi sebenarnya untuk ukuran kehamilan nggak mungkin nggak bersih kalau sudah 4 tahun. Karena dalam artian setiap kehamilan dia selesai dengan lahirkah bayinya, dalam artian lahir bulat itu 3 kilo, 4 kilo seperti normal itu, atau lahirkah dengan keguguran. Keguguran itu bisa lahir sendiri bersih total atau dengan dibersihkan, yaitu dengan dikuret. Nah, kalau sudah bersih, patokannya itu di haid bulan berikutnya. Kalau haid, misalnya ibu bulan 5 gitu keguguran, nanti di bulan 4 ibu haid, nah, bulan 6 haid, itu otomatis hasil hamil yang kemarin, apa gugur itu udah selesai. Dalam artian selesai, ini udah babak baru, karena wanita itu dimulai apapun itu dari haid, gitu. Nah, kalau ibu bilang dari kuret itu sekarang udah 4 tahun, menurut saya itu nggak mungkin dari kehamilan itu. Nah, sekarang bingungnya saya tuh ibu dikasih obat KB, saya juga ngerti karena obat KB otomatis ibu nggak hamil-hamil. Wong dikasih obat KB. Nah, makanya saya nggak ngerti ke obat KB-nya tujuan apa. Apakah sebelumnya ibu ada gangguan hormon, dalam artian gangguan hormon, haidnya nggak lancar atau bagaimana, jadi distabilkan hormon ibu dengan obat KB. Nah, itu yang mana? Itu katanya sih kurang hormon kayaknya, dokter. Berarti kalau memang sekarang ibu dikasih KB, itu nggak ada hubungannya dengan kuret yang dulu, apa hamil yang dulu, gugur yang dulu, itu udah selesai. Berarti ibu sekarang kalau dikasih obat KB, ibu mau dinormalkan hormon. Apakah karena hormon itu gangguan haid ibu terjadi sehingga ibu nggak bisa hamil. Nah, distabilkan dulu, setelah distabilkan baru diprogramkan hamil. Nah, biasanya obat-obat hormon itu dikasih 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan dihentikan, dilihat apakah ibu akan hamil haid normal, dalam artian normal ya, seperti haid normal. Nah, kalau sudah normal, ibu langsung disarankan saran untuk program hamil gitu. Itu mungkin Bu penjelasan saya. Berarti harus bersihin dulu ya kandungannya ya, Dok? Bukan sih, maksudnya begini, yang gugur itu menurut saya nih kalau sudah bertahun-tahun nggak mungkin nggak bersih Bu. Itu istilahnya kalau ibu hamil waktu itu baru istilahnya baru berapa bulan tergugur, itu selesai dalam sebulan kemudian gitu. Dengan catatan ibu haid. Nah, begitu ibu udah haid itu udah selesai hamil itu, nggak ada lagi dia. Nah, tinggal sekarang ibu mau hamil ke kehamilan berikutnya. Kehamilan berikutnya mungkin tidak terjadi lagi karena mungkin ibu ada gangguan hormon, mungkin ya. Nah, gangguan hormon itu ibu diterapi sekarang supaya normal hormonnya dengan salah satu caranya dengan pil KB ini. Nah, biasanya gangguan hormon ini diterapi selama 3 bulan. Kalau nggak berhasil dilanjutkan 6 bulan. Seperti itu. Nah, saya nggak tahu posisi ibu sekarang ini lagi diapain ini maksudnya. Nah, kalau ibu KB terus, misalnya KB seperti orang lain, ya udah ibu nggak akan hamil-hamil karena memang obat KB itu menahan supaya tidak hamil. Nah, mungkin itu Bu. Oke, syukran kasir. Ya Bu. Sudah. Selanjutnya saya akan membaca dari room chat dari Umi Suli. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Kondisi berganti-ganti pasangan itu beresiko untuk kesehatan. Lalu bagaimana bila dalam kondisi tersebut yang berganti pasangan di sini misalnya suaminya memiliki istri lebih dari satu? Karena dalam keadaan ini kita tidak mengetahui kondisi pasangan suami. Apakah suami dapat menjadi media untuk menularkan penyakit dari istri yang satu ke istri yang lainnya? Apakah keadaan ini bisa memicu perpindahan penyakit? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, jadi itu benar Bu. Suami itu
apa istilahnya perantara pembawa penyakit dari istri pertama ke istri kedua atau ketiga atau keempat, karena mungkin 4 ya yang bisa ya. Nah, jadi idealnya 4 istri ini harus sehat semua idealnya. Jadi suami ini walaupun berganti hubungan seksual banyak, aman-aman saja, terutama penyakit menular seksual misalnya. Jadi misalnya HIV, sifilis, banyaklah penyakit ini masih kita bahas yang infeksi ya, belum ke arah kanker. Nah, kalau 4 istri ini bagus dalam artian sehat semua, sehat dalam maksudnya penyakit kandungan ini, nah, ya sudah aman-aman aja. Walaupun suami berganti istri, berganti pasangan. Tapi kalau misalnya ada salah satu istri ternyata mengidap penyakit menular, otomatis itu istri yang lain juga akan kena. Gitu, Bu. Jadi pesan sama suaminya, Bu, kalau poligami istri harus sehat dulu. Bagaimana Umi Suli, apakah jelas? Umi Suli? Nah, baik, mudah-mudahan jelas ya. Saya ke pertanyaan selanjutnya dari Umi Ika. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah kista yang di rahim sama di kaki itu sama? Di kaki saya ada kista, sempat mau dioperasi, tapi dokter bilang nggak apa-apa kalau masih nyaman. Bagaimana dokter? Ya, jadi semua tumor itu yang tumbuh di badan kita itu semua apa namanya ya, benjolan istilahnya tumbuh gitu di badan kita mulai kepala sampai kaki itu namanya tumor. Nah, kemudian nanti dibagi lagi ada kista, ada miom. Itu tergantung tempat tinggalnya tumor itu. Nah, kalau misalnya di rahim, di badan rahim itu disebut miom. Kalau di indung telur ini kita masalah ginekologi ya, di indung telur disebut kista. Nah, apabila berubah menjadi ganas, itu menjadi lain lagi namanya. Misalnya di indung telur jadi CA ovarium atau CA ya CA ovarium. Kalau di indung telur jadi di rahim jadi CA endometrium gitu. Nah, kalau di kaki atau payudara ada juga kistanya. Di hidung di mana-mana itu ada. Karena itu kelenjar, kadang-kadang itu di vagina juga ada kista Bartholin biasanya namanya. Nah, itu adalah kelenjar yang membengkak. Jadi bisa ada di mana-mana karena kelenjar ada di seluruh tubuh. Nah, masalah ditangani atau tidak, dioperasi atau tidak, itu memang hampir semua tergantung keluhan. Misalnya nih di kaki tidak ada masalah, cuma terasa benjol aja, istilahnya bengkak, ya sudah, nggak nyeri, nggak membesar, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apain. Begitu juga dengan di alat apa namanya nih kandungan kita. Apabila kistanya tumbuh saja tidak apa-apa, dalam arti yang patokan salah satunya ukuran, seperti saya bilang tadi, ukuran di bawah 5 cm, ya juga nggak kita apa-apain. Tapi kalau misalnya ada keluhan, misal ukurannya 4 cm, tapi pasiennya sakit selalu dokter, saya kalau udah mau haid sampai pingsan dok, saya nggak tahan lagi dok. Nah itu biasanya kista coklat dan biasanya kita sarankan operasi walaupun 4 cm. Kenapa? Karena dia sudah mengeluh tidak nyaman setiap dia haid. Itu mungkin salah satu penjelasannya. Mungkin itu Bu. Bagaimana Mika? Iya, alhamdulillah. Nah, itu saya sih cuman keluhannya seandainya banyak jalan gitu suka ada benjol, kalau enggak sih enggak gitu. Mungkin enggak bahaya gitu ya dok ya. Iya, itu kan biasanya karena kelenjarnya Bu. Kalau memang nggak mengarah ke ganas, itu biasanya nggak apa-apa. Tapi kalau mengarah ke ganas itu yang biasanya disarankan operasi. Makanya nanti yang bisa jawab itu, kalau Ibu misalnya di kaki atau di tulang berarti dokter ortopedi. Mereka yang lebih tahu Tadi arahnya. waktu itu kan ke dokter dari dokter bedah itu yang operasi kata dokter bedah, dokter ortopedi. Tapi pas dokter ortopedi, ibu nyaman nggak sih? Nyaman apa dok maksudnya? Maksudnya ibu kan suka benjol, apa ibu malu? Enggak, saya kan ada posisinya tuh di bawah di kaki ya, di bawah di apa saya tumit ya, di tumit yang di depannya gitu. Bukan di tumit, di apa sih? Pokoknya di dekat telapak kaki gitu, yang di selangkangan situ ya. Terus kata, enggak dong kan di bawah. Ya udah ibu nggak usah dioperasi ya gitu. Kalau dioperasi juga katanya kan banyak syarat-syarat, ntar malah potong-potong, malah mendingan nggak usah. Emang nggak apa-apa dok? Enggak katanya gitu. Selama ibu nyaman masih kelihatan ibu, maksudnya enggak mungkin takut ya saya malu kali gitu kalau ada benjol, kan benjolannya kadang-kadang gitu timbulnya gitu dok.
Oh ya udah jadi gitu dok, jadi nggak dioperasi. Ya, kalau dokter ortopedinya udah bilang mungkin aman, berarti dia kan udah yakin tidak arah ke ganas. Ya nggak apa-apa, kecuali ibunya merasa nggak nyaman, terganggu, entah sakit, entah ini ya mungkin boleh dioperasi gitu. Sakit ya kalau banyak jalan aja, kalau banyak jalan. Iya. Alhamdulillah, jazakallah dokter penjelasannya. Baik, selanjutnya Ukti Sarah, silahkan. Assalamualaikum, Bu Dokter. Begini, kalau misalnya nggak haid itu selama beberapa bulan gitu, apakah itu termasuk penyakit atau apa ya Bu Dokter? Oh. Jadi kalau ditanya begini kan kita agak sulit ya jawabnya. Pada prinsipnya orang tidak haid itu ada dua ya. Amenorrhea primer dengan amenorrhea sekunder. Amenorrhea primer itu bahwa orang sama sekali tidak haid. Udah umur 16 tahun dia belum haid. Nah, itu biasanya ada kelainan kongenital dia, entah tidak ada rahim atau tidak ada lubang rahim. Nah, itu biasanya kelainan cacat lah kita bilang. Nah, sekarang yang banyak masalah amenorrhea sekunder itu yaitu tidak haid yang sebelumnya dia ada haid. Nah, kalau ditanya bahaya atau tidak atau penyakit atau tidak itu tergantung hasil pemeriksaan. Seandainya setelah diperiksa ternyata dia hamil, tidak haid terus karena hamil berarti tidak masalah karena memang itu normal. Nah, kalau ternyata setelah diperiksa dia tidak hamil dan tidak haid, nah itu hasilnya periksa lagi. Salah satu pemeriksaannya bisa USG. Kalau USG tidak ditemukan kelainan dalam artian rahim normal, induk telur normal, mungkin itu lebih ke arah hormonal. Nah, hormonal seperti saya udah jelaskan tadi, bisa karena gemuk, bisa karena stres, bisa dan lain-lain. Nah, jadi itu nanti diterapi dengan hormonal. Salah satu obat hormonal yang diberikan yaitu obat KB tadi, seperti Ibu yang tadi obat pil KB. Nah, intinya bahaya sama tidak itu tergantung dari mananya. Nah, kalau ibu ini kepingin hamil tapi dia nggak haid, nah itu bahaya dalam artian bahaya nggak sulit dia hamil. Nah, jadi harus seperti yang ibu tadi kan udah 4 tahun hamil tuh, dia dikasih obat KB. Kalau menurut saya itu karena mau distabilkan dulu hormonnya supaya dia bisa hamil. Karena kalau dibiarin dia nggak akan hamil-hamil gitu. Nah, jadi tidak haid karena hormonal dan dia belum punya anak, ya itu masalah karena dia mau hamil. Tapi kalau misalnya orang nggak mau hamil, istilahnya udah cukup anak, dia tidak haid dan tidak masalah, misalnya tidak ada tumor, tidak ada apa-apa, tidak hamil, ya kalau hasil USG, hasil pemeriksaan lab dan semuanya normal, ya itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya senang nggak haid, jadi nggak ribut. Uti Sarah ini masih gadis, Dok. Oh, masih gadis. Nah, kalau gadis, kebanyakan kan berarti kan tidak ada masalah ya. Banyak umurnya tergantung umur juga. Kalau umur masih umur muda, istilahnya di bawah 40 tahun, nah itu biasanya lebih banyak ke arahnya stres kalau hasil USG atau labnya normal. Jadi saran saya kalau memang ini ya coba di USG aja dulu minimal. Kalau aman-aman ya mungkin karena gangguan hormon aja. Baik, bagaimana Uti Sarah? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah, jazakillahu khairan, kasiran Bu Dok. Ya. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya sudah cukup deh, Utivita sudah ini Ibu Dokter nanti kan mau ada kerjaan lain. Oh iya, mau ada operasi. Baik, baik jika begitu. Untuk penutupnya mohon dokter memberikan kesimpulannya. Ya, jadi untuk kesimpulan sebenarnya kita pada prinsipnya wanita ini sangat riskan ya dengan berbagai banyak penyakit. Makanya kita sebenarnya secara teori itu lebih pendek umurnya karena ada tambahan organ yang membuat kita mungkin lebih mudah diserang penyakit. Nah, terus kanker-kanker yang mengendap di kita pun itu sangat membunuh gitu. Seperti yang pertama itu urutan pertama memang kanker payudara. Urutan kedua kanker mulut rahim. Yang ketiga kanker indung telur. Nah, itu pembunuh wanita untuk urusan
kanker ya urutannya. Jadi kita memang dan organ itu ada di kita, jadi harus kita jaga. Nah, tadi kita memang tidak membahas payudara karena memang payudara itu bidangnya dokter bedah. Tapi mungkin sekilas saya sampaikan, hampir banyak dokter bedah di Indonesia itu laki-laki. Jadi hampir banyak kita perempuan malu mungkin untuk memeriksakan. Jadi kita bisa periksa sendiri untuk melihat ada benjolan atau tidak. Kalau memang ada benjolan, jangan dibiarkan, pastikan dulu itu apa. Nah, kalau seandainya normal-normal saja, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kalau dokternya sudah sarankan operasi, menurut saya dioperasi saja. Karena kalau dibiarkan menjalar kemana-mana, malah tambah sulit nanti pengobatan. Nah, begitu juga dengan indung telur atau rahim dan mulut rahim. Kita wanita juga itu sangat riskan karena memang ada penyakitnya dan penyakitnya serius kalau memang udah ada di situ. Jadi kalau kita sudah menyandang wanita, istilahnya dari umur bayi sampai umur tua, berarti kita udah punya organ itu dan kita harus jaga. Nah, pengalaman saya, ada pasien saya anak-anak umur 3 tahun dan dia kanker ovarium. Nah, jadi maksud saya, walaupun tadi saya bilang di umur perimenopause kebanyakan, tapi ada yang usia sangat-sangat muda. Jadi saran saya apabila kita punya anak perempuan, keponakan atau apapun ya sebaiknya diperiksakan walau hanya dengan USG. Jangan tunggu dia mengeluh. Biasa mengeluh itu sudah berat, entah sakit perut, entah apa gitu. Jadi sebaiknya setiap anak perempuan tuh kita periksakan. Apalagi kita sendiri yang memang sudah punya anak, usia udah perimenopause, mungkin lebih sering diperiksakan. Nah, benar memang tadi Ibu yang tadi bilang semenjak dia resign dia sudah jarang. Karena memang semua perusahaan itu biasanya itu dia tidak mau pegawainya sakit gitu loh kira-kira. Makanya mereka karena menurut mereka mengobati itu lebih banyak biayanya ketimbang mencegah. Akhirnya mereka membuat program NCU tadi memeriksakan semua pegawainya secara rutin. Jadi apabila dapat langsung diobatin jadi tidak banyak liburnya karena mungkin cuma dikasih obat atau operasi ringan. Tapi kalau udah dapat berat itu cutinya kadang berbulan-bulan apalagi kalau tahap ke kanker sampai di kemoterapi beberapa kali dan biayanya juga mahal. Akhirnya perusahaan-perusahaan itu memang ada programnya ini. Nah, sekarang kita ibu rumah tangga mungkin yang tidak punya kerjaan dalam tanda kutip, tidak ada perusahaan yang membiayai kita untuk cek. Jadi kesadaran kita sendiri untuk memeriksakan diri kita sendiri bahwa kita punya organ ini harus kita lindungi, harus kita jaga. Nah, salah satu usahanya dengan ke dokter. Nah, saya bukan promosi dokter, tapi intinya dokter ini pun bukan juga benar 100%, dia juga butuh pemeriksaan-pemeriksaan penunjang seperti tadi Pap-smear, seperti USG. Nah, itu mungkin kita ikuti. Nah, kalau seandainya mengarah ke penyakit dan dalam tanda kutip memang harus diambil atau dioperasi, ya mungkin jangan terlalu lama ditahan supaya nanti seandainya beneran dia ganas tidak terlalu sulit mengobatinya. Tapi kalau misalnya tidak layak atau belum waktunya dioperasi, ya boleh aja kita tidak mau operasi. Nah, kemudian perempuan-perempuan ini pun seperti saya bilang tadi, ini perubahan zaman yang sangat luar biasa. Perempuan-perempuan ini sudah nggak mau hamil atau hamilnya nanti saja dalam tanda kutip hamil itu bukan lagi prioritas, punya anak itu bukan lagi prioritas, tapi karir mungkin jadi prioritas. Nah, di sini kita juga harus lebih hati-hati karena organ-organ kita kalau tidak dipakai, maksudnya begini, rahim itu memang diciptakan untuk hamil. Salah satunya untuk hamil. Ternyata tidak kita pakai dalam artian kita tidak mau hamil. Nah, itu kemungkinan besar akan tumbuh penyakit di situ. Makanya kalau sudah memutuskan tidak hamil atau mau tidak kehamilan lebih tua lagi, berarti kita harus lebih rutin memeriksakan diri bahwa ada kemungkinan lebih cepat tumbuh penyakitnya. Mungkin itu. Nah, selebihnya ya kita tetap ya berdoa, ya kita minta supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan bagi tubuh kita. Nah, terus ini saya lihat tadi umur hampir banyak ini umur menjelang menopause. Nah, yang bertanya tadi, jadi ya, seperti saya bilang tadi, menopause itu tidak bisa kita hindari karena memang udah takdir kita. Tapi bisa kita
sikapi, kita kita hadapi dengan mudah, yaitu salah satu dengan olahraga segala macam itu kayak mudah ya, di mana-mana bisa diikuti. Terus satu lagi konsep hidup kita harus bisa menerima, jangan kesel. Nah, di menopause ini sebenarnya orang paling nggak bisa menerima itu perubahan emosi sebenarnya. Dia lebih mudah marah, lebih mudah tersungging, nah seperti itulah. Jadi mungkin itu kita kelola baik supaya kita tidak istilahnya gini, sudah tua, pemarah, apa segala macam. Jadi akhirnya tidak ada teman nanti di waktu tua. Nah, mungkin itu Bu kesimpulan dari saya, mungkin agak panjang, tapi intinya mau saya sampaikan, mari kita hidup bahagia. Mungkin itu aja. Insya Allah. Setuju, Baik. dokter. Masya Allah. Jazakallah khair dokter atas penjelasannya. Kami menjadi semakin melek untuk masalah penyakit-penyakit rahim ini, dan kami insya Allah akan berhati-hati, sering periksa ke dokter seperti kata dokter tadi sarankan. Dokter, di sini kami menyediakan door prize untuk 3 penanya terbaik. Kami meminta dokter untuk memilihkan 3 penanya terbaik. Tadi siapa saja? Nah, saya nggak catat namanya. Insya Allah kami bantu. Pertanyaan yang mana saja, Dok? Mungkin pertanyaan yang tadi itu loh, yang saya bilang satu orang sampai banyak ini. Umi Rizki. Karena dari kasusnya kan kita banyak membahas ininya, jadi mungkin satu pertanyaan itu atau satu kehidupannya yang dialami bisa beberapa topik. Iya. Nah, mungkin Insya Allah. Saya aja sampai berlinang air mata dokter di belakang layar ini mendengarkan sahabat saya tuh bercerita, Masya Allah. Kemudian siapa lagi dokter? Terus siapa lagi ya? Terus saya kok lupa ya. Karena sebenarnya pertanyaannya kan mirip-mirip ya, karena memang tentang reproduksi. Mungkin ini ya yang tadi kisah yang tiba-tiba 10 cm itu yang mana? Ya, Umi Rizki itu. Oh, Umi Rizki ya. Saya itu aja yang saya ingat. Ini yang KB itu yang pendarahan apa sama juga? Enggak, lain. Itu lain itu Fitrotul Islamiyah. Ya. Ya. Satu lagi dokter? Satu lagi siapa ya? Ya udah yang terakhir aja deh, yang belum menikah itu tapi nggak haid. Masya Sarah. Baik. Nah, biar semangat cepat menikah. Ya, baik dokter, jazakallah khair atas penjelasannya. Kita sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Baik, langsung saja kita tutup halaqah kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran semua sahabat Ummahat di dalam kelas ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih sehat, orang yang lebih peka terhadap diri kita sendiri. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Bu Dokter. Terima kasih banyak Umi Vita, sahabatku semua. Ada Ustazah Nati, Ustazah Devi, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah atas kehadirannya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, ada siapa lagi ya? Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, saya izin pamit semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakallah khairan Bu Dokter. Selamat menjalankan operasi. Sebentar lagi operasi ya Ustazah Bu Dokter ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, tadi ada operasi saya tunda dulu. Ini mungkin nanti baru saya siapkan setelah sholat zuhur. Masya Allah, Masya Allah. Semoga lelahnya menjadi lillah, Bu Dokter, dan tidak bosan berbagi ilmu kembali. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallahu khairan Bu Dokter. Jazakallah khairan kasiran Bu Dokter. Fi amanillah. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.